Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini kita bahas mengenai aura nggih. Siapa yang ingin auranya bersinar, monggo disimak karena cara ini adalah cara yang paling mudah yang saya berikan nggih menurut pitutur leluhur zaman dahulu yang mana saat ini sebenarnya relevan dengan zaman sekarang nggih. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, siapa yang tidak ingin memiliki aura yang bersinar ya, atau bahasanya sekarang itu adalah inner beauty, dimana kecantikan, ketampanan itu berasal dari dalam dan memancarkan sehingga berkarisma, memiliki aura positif yang mana membuat orang itu senang atau meneduhkan. Mungkin kalau zaman sekarang ingin auranya cantik, ganteng gitu menggunakan skincare nggih. Tetapi dulur, untuk merawat yang dari dalam itu kita harus mengupayakan membersihkan dengan cara menatanya nggih. Dari hal-hal yang terkecil kemudian sampai pada tahap yang lebih tinggi. Cara yang akan saya sampaikan ini sangat mudah sekali, asalkan panjenengan telaten nggih. Dan ini adalah untuk kasus ringan, artinya panjenengan tidak sedang dalam pengaruh yang berhubungan dengan mistis. Cukup lakukan telaten sampai 100 hari dan panjenengan akan merasakan sendiri perubahan pada diri panjenengan nggih. Tidak hanya panjenengan tapi orang-orang yang berada di dekat panjenengan, terutama orang yang sering dekat dengan panjenengan akan merasakan atau tahu perubahannya. Bahwa tanpa disadari aura panjenengan bersinar secara alami. Jarini guruku iki ilmu Gusti dulur, bagusi ati. Jadi ketika beliau nuturi muridnya nggih, saya juga nyimak kemudian apa benar seperti itu, ternyata benar. Dan asalkan telaten nggih, dan ini tidak berkaitan dengan hal-hal yang mistis nggih. Panjenengan dalam keadaan yang normal. Hanya cukup butuh waktu 100 hari dan rasakan manfaatnya. Baik dulur, 3 cara mudah untuk membuat aura Anda bersinar dalam waktu 100 hari nggih. Yang pertama adalah ngempet lan ngresiki, artinya adalah menahan diri dan juga membersihkan. Ini meliputi kebiasaan buruk atau yang tidak baik yang mungkin sadar tidak sadar panjenengan lakukan. Di antaranya adalah berhenti berbicara kotor. Kalau di Jawa ini misuh-misuh nggih, atau bahasa Indonesianya mengumpat. Jadi kalau suka mengumpat, suka berkata-kata kotor, ini ditahan untuk membersihkan yang dari dalam. Lah, kalau sudah jadi kebiasaan, ini biasanya memang sulit. Apalagi kalau tipe orang yang latah nggih. Ada yang ngomong jorok gitu langsung tertular nggih tanpa sadar. Tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan nggih. Artinya panjenengan paling tidak meminimalisir dalam 1 hari biasanya sering mengucapkan kata-kata kotor, maka ini langsung diiling, ditahan nggih. Ditahan hari ini, besok juga seperti itu. Genap sampai 100 hari, jangan berbicara kotor. Kemudian jangan membicarakan keburukan apapun ya yang berkaitan dengan orang lain. Mengapa? Karena ketika kita membicarakan keburukan orang lain secara tidak sadar itu bisa menular, dan menularnya itu berpengaruh pada aura yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain, lebih baik abaikan nggih, jangan malah ikutan nimbrung. Ngempet ngerasani, ngempet ngibah, ngempet buka aib orang lain. Kemudian yang ketiga ini berhenti nonton film atau drama atau berita yang isinya itu tentang sedih-sedih ataupun derita.
Mengapa? Karena ini bisa berpengaruh pada alam bawah sadar panjenengan. Sering nonton yang begituan ini bisa masuk ke dalam mimpi, dan mimpi ini berpengaruh pada alam bawah sadar panjenengan. Termasuk juga jangan mendengarkan lagu-lagu yang sedih atau galau. Kenapa? Karena itu sama dengan panjenengan mengafirmasi diri. Banyak dulur penyanyi-penyanyi yang terjadi atau kejadian dengan lagunya sendiri. Nah, kenapa? Karena menjiwai. Meski tidak semua tetapi yang benar-benar masuk ke dalam lagu itu biasanya banyak terjadi pada sang penyanyinya. Sama halnya dengan panjenengan, kalau lagi sedih jangan mendengarkan lagu-lagu yang sedih-sedih. Oke lah kalau suka ndak apa-apa, tetapi jangan dibuat sebagai sesuatu yang favorit. Nanti ini bisa mengafirmasi panjenengan. Jadi kalau bersedih itu usahakan justru lihat yang happy-happy. Sepele sebenarnya cuma mendengarkan saja Mbak Vika atau cuma menyanyikan saja. Iya, tapi ketika posisi panjenengan ini sangat menjiwai, apalagi panjenengan posisinya sedih, relate sama dengan lagunya, ini bisa menjadi tambahan derita nih sedih panjenengan. Gak mari-mari galau nih, gak mari-mari sedih ya. Nah, untuk membersihkan kesedihan itu, maka jangan mengikuti alurnya kesedihan yang panjenengan rasakan lewat lagu atau drama yang panjenengan tonton. Kecuali panjenengan dalam posisi netral, hanya sekedar hiburan, nonton sekali dua kali tidak masalah. Tetapi kalau sudah menjadi pecinta, kurang lebih itu bisa menjadi sama. Yang kedua, ojo sambatan. Artinya jangan jadikan mengeluh sebagai kebiasaan. Loh, setiap manusia itu pasti punya rasa capek toh Mbak Vika. Mesti ngeluh itu ada, mesti sambat itu ada. Ya, oke. Namanya juga manusia, dimana kadang ada perasaan lelah, capek karena keadaan, dan itu bisa dimaklumi. Gak enek nih menungso nek donya iki sing gak tahu sambat blas gak enek, walaupun cuman itu karpe iki gak sambat, cuma mengeluarkan unek-unek yang ada di hati. Tetapi yang saya maksud adalah sesuatu yang dikit-dikit itu dikeluhkan, yang sebenarnya bisa diatasi, tetapi memang tipe orang yang suka mengeluh dengan segala keadaan. Contohnya dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh, dikasih seneng ya cik ngeluh, dikasih susah ya cik ngeluh. Apapun keadaannya selalu mengeluh. Masa ada senang kok mengeluh? Ada. Contohnya dikasih rezeki, bilangnya apa? Itu kan sesuatu yang menyenangkan. Kok cuma segini ya? Itu namanya secara tidak langsung ngeluh dulur, tanda tidak bersyukur. Mungkin candaan tapi kalau jadi kebiasaan itu menjadi sesuatu afirmasi buat dirinya sendiri. Kalau toh mengucap sekali dua kali bisa dimaklumi. Kalau dikit-dikit dalam sehari ngeluh aja, mau makan ngeluh, mau jalan ngeluh, mau mandi ngeluh, apa-apa dikeluhkan, ini akan memperburam yang ada di dalam. Yang di dalam ini menolak yang namanya fitrah cahaya dari semesta. Kalau toh memang sedang menghadapi permasalahan yang berat, dalam satu hari itu pikir, kemudian selesai. Kalau nggak bisa diselesaikan maka abaikan. Karena ada sesuatu hal yang tidak harus kita bisa selesaikan dalam satu hari. Tetap lakukan apa yang menjadi tanggungan panjenengan sepenuh hati. Ketika panjenengan dalam posisi yang sedih maka angkat dagu, kemudian busungkan dada, dan tetap lakukan seperti biasa apa yang menjadi tanggungan Anda pada hari itu. Mengapa? Dengan demikian secara tidak langsung panjenengan itu menciptakan vibrasi yang mana bisa menangkap aura-aura positif yang ada di sekitar panjenengan. Yang ketiga, ojo punjulan. Punjulan iki lek nek ngene primbon artinya adalah berlebihan Jadi segala sesuatu yang berlebihan. Maksudnya adalah jangan berlebihan.
Dalam arti yang luas, artinya berhenti memikirkan hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan atau Anda kontrol. Contohnya, pikiran orang lain, sikap orang lain, perlakuan orang lain, komentar di media sosial, omongan orang lain, berita maupun masa lalu panjenengan. Kenapa? Karena ini hanya bisa menghabiskan energi saja. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan atau kita kontrol, yang dari luar ini tidak perlu dipikirkan, nggih. Kecuali panjenengan memiliki kekuatan avatar, nggih, bisa mengendalikan angin, air, udara, api. Nah, itu beda cerita. Karena kita manusia biasa, maka tidak perlu mengendalikan sesuatu yang di luar dari diri kita. Tetap lakukan saja apa yang ada di depan mata yang perlu kita lakukan, nggih. Hal-hal ringan seperti contohnya membersihkan vas bunga, menyapu lantai, atau mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan-ringan itu sebenarnya bisa membuang energi negatif yang ada di dalam diri kita. Mungkin dulur, bagi panjenengan yang belum pernah melakukan meditasi, nggih, bisa melakukan 3 cara ini, karena ini adalah cara yang mudah dan simple, dan ini relate sekali dengan zaman sekarang, di mana yang saya sebutkan ini semuanya ada, nggih, di zaman sekarang. Kalau di zaman dulu orang tua nuturi itu tidak detail, nggih, cuman ngandani, ngempet, ngresiki, ojo sambatan, ojo punjulan. Nah, karena orang zaman sekarang itu mintanya informasi detail, maka saya juga mengkaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan di zaman sekarang ini. Sebenarnya kalau kita mempelajari, nggih dulur, pitutur leluhur zaman dahulu itu digunakan di zaman sekarang pun masih relate, cuma bahasanya dulu kan sanepan kadang, nggih, atau kadang cuman sekata 2 kata. Dan kalau dipakai saat ini banyak orang tidak memahami, nggih, banyak yang salah sangka, sehingga harus bisa atau pandai menafsirkan kata-kata supaya bisa diterima. Baik dulur, itu tadi 3 cara mudah untuk membuat aura bersinar yang bisa saya sampaikan. Bisa panjenengan coba selama 100 hari dan rasakan perubahannya, nggih. Asalkan panjenengan rutin dan tidak lowok. Artinya setiap hari harus sama, nggih, stabil, nggih. Nanti panjenengan akan merasakan manfaatnya dan juga orang lain bisa melihat perubahannya. Semoga bermanfaat. Saya Fitrika, salam rahayu.